Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi kita tahu bahwasanya hari kiamat belum akan terlaksana dan masih jauh. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, dan sabdanya pasti akan terlaksana tepat dan tidak mungkin luput. Ahlu baiti amanun li ahli sama kan nujumi amanun li ahli amanun li ahli ardi kan nujumi amanun li ahli sama fa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Ya, artinya keluargaku ini adalah juru aman bagi penduduk bumi, sebagaimana bintang gemintang di atas sana sebagai juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi, kapan itu tidak ada lagi? Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, dua hal di dunia tidak akan terpisahkan, Al-Quran dan zuriat Nabi SAW. Kalau kita sudah tidak melihat lagi tulisan dalam Al-Quran, kita buka Al-Quran kemudian kita tidak mendapatkan lagi tulisannya, maka di saat itulah kita cari satu habib pun di dunia kita tidak akan dapatkan. Di saat itulah terjadi kepada kita tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW daripada tanda-tanda hari kiamat itu. Semoga kita termasuk mencintai mereka sehingga kita berada dalam hati datuk mereka dan kita mendapatkan keberkahan daripada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Al-Habib Hud bin Habib Muhammad Bagir Atas, Habib Ahmad bin Habib Ali Asgaf, Habib Haidar Al-Habsyi, Habib Fahmi Baharun, dan tidak lupa kepada Sahibul Majlis Al-Habib Ad-Dailallah Syauqi bin Haidar Habsyi, barakallahu fihi wa fi ilmi wa amalih wa fi usratih, dan Habib Bagir bin Yahya, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya muliakan, saya hormati para alim, para asatidzah, para umara, dan saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah SWT, karena pada sore hari ini kita diberikan taufik dan hidayah serta riayah dan inayah, begitu pula maunahnya, sehingga kita semuanya bisa menghadiri majelis yang mulia ini, yaitu majelis penutupan daripada majelis Madinatul Habib yang diasuh oleh Habib Syauqi bin Haidar Al-Habsyi. Semoga kedatangan kita ini menambah amal kebaikan kita dan menggerus keapesan dan dosa kita, serta Allah Ta'ala menjadikan di balik kita mendatangi majelis ini kemuliaan, kemudahan, kelancaran, kesehatan, panjang umur, murah rezeki, melimpah, dan nanti meninggal dunia setelah cukup modal kita berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Patut kiranya untuk kita mencari sesuatu yang harusnya kita cari, mencari sesuatu yang kita perlukan dan sangat kita perlukan di dunia ini, yang jikalau kita mendapatkannya berarti kita mendapatkan seluruh kebaikan, dan jikalau kita tidak mendapatkannya berarti kita telah diharamkan seluruh kebaikan dan seluruh kebahagiaan. Dimana yang saya maksudkan daripada kebaikan yang harusnya kita cari itu, walaupun dengan kita mengeluarkan banyak harta, walaupun bahkan dengan kita mengorbankan nyawa kita, kita harus mencarinya. Karena itulah pokok daripada kebahagiaan hidup di dunia, apalagi kelak nanti di akhirat. Kebaikan itu adalah kebaikan yang berupa anugerah Allah yang terbesar yang pernah Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana hal itu telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, innal anbiya
lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhazahu faqad akhadha bihaddin wafir. Ya, artinya sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan harta waris berupa harta benda dan dunia, tapi yang mereka tinggalkan itu adalah ilmu yang diajarkan oleh mereka para nabi. Barang siapa yang mendapatkan warisan nabi tersebut, yaitu berupa ilmu agama, maka berarti dia itu telah mendapatkan bagian yang terbesar daripada Allah SWT. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, dengan keamanan, dengan kesejahteraan, dengan anugerah dan kebaikan, maka Allah akan memperdalam dirinya atau melitaskan dalam dirinya untuk belajar ilmu agama. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran sebagai pemberi semangat kepada kita dan pemberi tahuan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia ini, maka tidak bisa meluputkan diri, menghindarkan diri pada ayat yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh asalkan dilandasi dengan keimanan, baik laki maupun perempuan, tua ataupun muda, siapa dia, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyamankan dan membahagiakan. Sehingga di sini dikatakan syarat untuk kita itu hidup dalam keadaan bahagia di dunia, apapun yang kita rasa. Karena sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, hidup di dunia cuma ada dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga, dan tidak akan kita dapatkan pilihan ketiga itu. Yang pertama, hidup di dunia dalam keadaan tidak enak tapi nyaman, dalam keadaan tidak enak tapi bahagia, dalam keadaan tidak enak tapi sentosa, dalam keadaan tidak enak tapi sejahtera, dalam keadaan tidak enak tapi dia itu menerima. Sedangkan yang kedua adalah hidup di dunia dalam keadaan tidak enak tapi tidak nyaman, dalam keadaan tidak enak tapi sengsara, dalam keadaan tidak enak penuh dengan problematika kehidupan dan dia tidak merasa nyaman dengannya. Tidak ada kehidupan yang ketiga, yaitu hidup dalam keadaan enak tapi bahagia, itu nggak ada. Karena memang Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan seluruh manusia dalam kesusahan. Cuma beda antara golongan pertama dengan golongan kedua. Golongan pertama susah tapi bahagia, golongan kedua susah dan dia sengsara. Maka Nabi kita Muhammad SAW, begitu pula para nabi yang lainnya dan rasul yang lainnya, mereka itu diutus oleh Allah Ta'ala, diciptakan sebagai pemberi jalan, sebagai pemberi himbauan, sebagai pemberi konsep kehidupan, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sehingga pantas kalau Allah Haddad itu berkata khusus untuk kita para zuriat Nabi SAW, bahwasanya ilmu terkait dengan kebahagiaan di dunia itu adalah ilmunya zuriat Nabi SAW. Tapi sayangnya justru kita itu meninggalkannya dan menitipkannya kepada orang lain. Harusnya kita yang mendapatkan itu, bukan kita yang mengadopsi konsep-konsep yang bukan konsep daripada keluarga kita, daripada konsep keduniaan yang sama sekali tidak terkait dengan kehidupan abadi di dunia kelak, di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, maka yang telah dilaksanakan oleh Habibana Syauqi dengan majelis yang mulia ini, itu tidak ada lain adalah mengungkap, menyingkap, dan juga menjelaskan serta menjabarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu. Sehingga setiap kita datang, maka kita akan dapatkan banyak hal. Karena memang disitulah niat kita datang ke tempat ini saja, itu sudah diganjar Allah Ta'ala. Ganjaran yang akan kita dapatkan itu bukan ganjaran yang biasa, bukan berkatan, bukan makanan, tapi sesuatu yang datang daripada Allah Ta'ala. Diantaranya adalah turunnya sakinah, turunnya rahmat, dan kita dibanggakan di depan malaikatnya di atas sana. Dan ditambah lagi semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Hanya karena niat saja. Kita datang ke majelis untuk menyerap, untuk menimba, untuk
mempelajari ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang sangat kita perlukan, lebih daripada keperluan kita kepada air dan minum, lebih daripada keperluan kita kepada makanan dan makan kita, lebih daripada itu semuanya. Karena yang namanya makan dan minum itu relatif, semuanya juga makan dan minum, baik yang muslim maupun yang non muslim, baik manusia maupun binatang, bahkan jin juga makan dan minum. Tapi bedanya itu adalah mereka yang makan dan minum, tapi mereka itu mengambil hikmah daripada makan dan minum. Mereka yang makan dan minum tapi mereka bersyukur setelah makan dan minum. Mereka yang makan dan minum, niatnya ketika makan dan minum itu adalah untuk melaksanakan ibadah. Itu beda dengan mereka yang makan minum begitu saja, hanya untuk kebutuhan biologisnya. Nah, inilah yang membedakan antara mereka yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW dan mereka yang tidak mengikuti. Dan kita sudah lupa bahwasanya setiap Nabi dan Rasul yang sudah Allah tetapkan dan jelaskan terkait dengan mereka semuanya serta kehidupannya, wa tilkal ayyam nudawilu bainan nas. Jadi hari-hari itu terus akan bergulir kepada manusia. Kita ini bukan orang pertama, sehingga seakan-akan kita itu perlu membuat konsep baru untuk meraih atau membangun sebuah kehidupan yang sangat menyamankan, membahagiakan untuk kita ajarkan kepada cucu kita. Tidak, kita ini bukan orang pertama. Kita ini adalah umat daripada Nabi yang terakhir setelah Nabi sebelumnya berjumlah 124.000 selain Nabi Muhammad yang terakhir, dan Rasul yang pernah diutus sebanyak 313 Rasul selain daripada Nabi kita Muhammad SAW. Lain lagi umatnya, berapa mereka itu sudah semua sudah jelaskan, sampai-sampai Al-Quran itu menampung sepertiganya itu terkait dengan sejarah. Untuk apa? Untuk kita jadi belajar. Kita bisa belajar daripada Al-Quran, cukup. Kalau kita itu belajar pada Al-Quran saja cukup. Itu pelajaran yang terpenting, yang terbagus, yang terindah. Apalagi seumpama kita mau belajar kepada sejarah-sejarah yang lainnya, sejarah orang tua kita, sejarah guru kita, sejarah tetangga kita, sejarah orang-orang yang sudah meninggal yang sampai sekarang masih tetap disebutkan namanya. Itu semuanya itu bisa kita jadikan sebuah barometer bagaimana kita ke depan. Ya itulah yang akan terjadi, karena kan kita bukan orang pertama yang mendapatkan wahyu itu atau mendapatkan syariat itu. Tidak, kita ini orang yang keberapa, bahkan kita ini adalah penghujung dunia, hidup di zaman akhir yang sebentar lagi kita akan menutup dunia ini, kita ini. Tapi justru harusnya kita adalah orang yang paling hebat keimanan dan ketakwaannya. Kita menjadi orang yang paling nyaman kehidupan dan kesejahteraannya. Karena apa? Karena kita sudah belajar, bisa belajar pada umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, sebelum kita langsung mengadopsi ajaran itu langsung daripada Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, yang sudah baik-baik daripada yang diperagakan oleh Sayyidina Adam, Sayyidina Nuh, Sayyidina Idris, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi umat yang paling sempurna, sehingga kita menjadi umat yang paling pendek umurnya tapi kita paling besar amalnya. Kita menjadi umat yang paling lemah badannya, yang paling pendek posturnya, tapi nanti kita di surga, di akhirat kita pertama kali yang masuk dalam surga. Tapi bukan karena kitanya, tapi semuanya karena Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam kitab Burdah Al-Busiri, bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita mempunyai seorang Nabi yang terbaik, karena kita mempunyai seorang Rasul terbaik, maka jadilah kita ini menjadi orang umat yang terbaik yang pernah ada. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang pernah ada, yang ada di muka bumi. Padahal kita yang paling lemah, kita yang paling kecil, kita yang paling pendek umurnya, kita yang paling sedikit amalnya, tapi subhanallah kita menjadi umat yang termulia. Oleh karena itu, apa sih tidak diajarkan Nabi kita Muhammad? Sehingga mohon maaf kita itu mencari-cari konsep-konsep yang lainnya, baik itu konsep kesehatan, konsep perdagangan, konsep keamanan, konsep kesejahteraan, konsep pendidikan apalagi dan sebagainya, semuanya saya jelaskan. Apa tidak cukup? Sayyidina Salman Al-Farisi yang beliau itu telah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Nabi SAW allamana kulla syai' hatta fil khara'. Jadi adalah Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan semuanya hal, semua hal. Kita mau cari apa dalam kehidupan kita ini yang tidak dijelaskan Nabi Muhammad, sehingga
menunjang kata-kata daripada Salman yang menjadi saksi bahwa Nabi SAW benar-benar tabligh dan amanah menyampaikan. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, dan itu diutarakan dan diungkapkan di akhir-akhir umurnya. Beliau katakan, inni taraktukum alal mahajjatil bayda layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wadal. Aku tinggalkan kalian semuanya dalam keadaan amanat yang diamanatkan kepada saya, kepadaku daripada syariat Islam ini sudah aku jelaskan sejelas-jelasnya, sampai-sampai kalau diibaratkan seperti batu putih yang berwarna, batu yang berwarna putih, tidak ada hitamnya sama sekali, tidak ada hitamnya sama sekali, tidak ada, semuanya berwarna putih bersih. Tapi subhanallah, mungkin di antara kita ada juga yang tidak tahu bagaimana sih batu yang warna putih. Bukan semua orang yang tahu. Maka Nabi SAW dengan cerdasnya, dengan cerdiknya yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, kalau seumpama akal semua manusia dari zaman Nabi Adam dan nabinya, rasulnya, semua umatnya diletakkan dalam satu timbangan, kemudian diambil satu akal Nabi di dalam timbangan yang kosong yang lainnya, maka niscaya satu akal Nabi mengalahkan semua akal itu. Nabi kita Muhammad SAW kemudian menjelaskan kepada kita dengan suatu pertimbangan, suatu gambaran, suatu permisalan yang kita tidak mampu untuk mengelaknya. Kalau bagikan batu yang berwarna putih, mungkin ada di antara kita yang enggak melihatnya, tapi kemudian lebih jelas lagi Nabi SAW bersabda menjelaskan layaliha kanahariha. Jadi yang namanya siang itu adalah agamaku, syariatku yang aku bawa, sudah nggak ada malamnya, nggak ada malamnya, siang. Siapa sih di antara kita yang nggak tahu siang, nggak bisa membedakan siang dan malam? Kalau ada di antara kita tidak bisa membedakan siang dan malam, ya perlu di cross check kewarasannya. Bisa-bisa kita ini harusnya dibawa ke RSJ, karena memang kami juga pernah membaca sebuah berita yang lucu ya mungkin ya, dimana di RSJ itu ada seorang yang sedang membaca koran, tapi dalam keadaan terbalik korannya dibaca. Tiba-tiba datang satu orang yang gila juga, yang menghuni di RSJ juga, dia itu menghampirinya dan dia berkata, mohon maaf saya mau bertanya. Oh ya silahkan, sekarang ini siang apa malam? Maka dengan tegas dan spontan si yang membaca koran tadi mengatakan, mohon maaf saya bukan orang sini, saya nggak tahu gitu. Ya mungkin kalau semua ada yang di antara kita yang kemudian mengatakan saya tidak tahu siang dan malam dan tidak bisa membedakan siang dan malam, ya mungkin termasuk yang orang dua ini, jadi ketiganya itu gitu. Dari saking jelasnya Nabi kita Muhammad SAW, semuanya udah jelas. Apa yang nggak dijelaskan Nabi Muhammad? Cuma kitanya yang tidak mau mengadopsi. Kita sibuk dengan ilmu-ilmu yang lainnya, sementara kita tidak sibuk dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW yang sangat tahu dengan segala macam misteri kehidupan di dunia ini, yang membuat kita takut, yang membuat kita sedih, yang membuat kita seakan-akan dalam keadaan galau, kacau, dan lain sebagainya. Itu karena misteri yang belum jelas dan tampak apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga disebutkan dalam sebuah makalah Arab, idza urifas sabab batalal ajab. Kalau sudah tahu sebabnya, maka semua yang tadinya dikatakan ajaib, sesuatu yang mengherankan, tidak lagi mengherankan. Maka di dalam syariat ini semua itu sudah ada, cuma kita tidak mau menggalinya. Bahkan kita tidak mau dan tidak rela istri kita, anak kita mau belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka itu hidupnya dalam keadaan senang, bahagia. Saya masih teringat bagaimana saya punya abah rahimahullah rahmatullah, beliau katakan begini, kalau orang sekarang ini ingin membahagiakan anaknya dengan mewariskan harta warisnya berupa uang sebanyak 1 triliun, anaknya 5 orang, nggak cukup, masih kurang. Kenapa? Karena ada yang masih kurang, ada yang harus dilengkapi sebagai syarat kehidupan yang membahagiakan. Tapi kalau seumpama ada seseorang yang dia itu memberikan dan menanamkan ilmunya Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya, walaupun dia tidak ditinggalkan uang, cukup. Dan itu yang diterapkan oleh saya punya abah. Abah saya 3 hari sebelum meninggal dunia, beliau telah berwasiat dan berikrar, karena pada waktu itu dalam keadaan sehat, sehingga itu tidak dinamakan wasiat tapi ikrar. Bahwasanya auladi, anak-anakku sekalian semuanya, pondok ini semuanya bukan dibangun dengan uangnya donatur, ada uangnya Abi di sini. Mobil-mobil itu semuanya bukan dibeli dengan uangnya donatur, ada uangnya Abi di sini. Tanah-tanah itu juga dibeli bukan dengan uangnya pondok atau uangnya donatur saja, tapi ada uangnya Abi di situ. Tapi dengarkan ya,
ikrarnya Abi berikrar bahwa semua yang Abi miliki di dunia ini, di pondok ini maupun di luar pondok, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya di dalam pondok ini. Sehingga saya punya abah ini termasuk yang tidak meninggalkan harta waris satu peser pun. Kalau kita berziarah ke Dalwa, di situ ada di samping makam saya punya abah itu lemari yang transparan. Semua yang ditinggalkan pada saat beliau meninggal situ ada. Dari mulai bukunya, pulpennya, sendalnya, kacamatanya, kaosnya, serbannya dan sebagainya. Jangan sampai kita katakan bahwa saya anak-anaknya Habib Hasan nggak suka mengambil keberkahan. Kami ingat dan kami sangat menginginkan walaupun hanya satu kaos daripada abah saya. Tapi karena kami mendengar sendiri beliau katakan semua yang saya miliki wakaf untuk Allah dan Rasulnya. Dan di saat itulah sempat-sempatnya almarhum beliau menyampaikan kepada kita. Tapi jangan sampai kalian mengatakan bahwasanya Abi ini adalah Abi yang bengis kepada anaknya, yang tidak sayang kepada anaknya karena tidak meninggalkan harta waris kepada kalian. Jangan khawatir. Abi ini termasuk orang yang percaya kepada sebuah ayat yang berbunyi wa huwa yatawallas sholihin. Allah sendiri akan mengurus orang-orang soleh. Allah sendiri akan mengurus semua urusannya orang soleh. Tugasnya Abi sebagai orang tua hanya bagaimana cara mensolehkan dan mensolehahkan kalian. Dan alhamdulillah Abi yakin kalian sudah Abi didik sendiri di pondok ini. Lalu Abi kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Hadramaut. Sekarang kalian sudah kembali pada saya, kepada pondok ini, kepada kami. Maka kami yakin kalian sudah soleh solehah. Kalau sudah soleh solehah, maka kalian hidup di mana saja Allah akan menanggung, Allah akan mengurusi kalian, Allah akan menyediakan semua untuk kalian. Alhamdulillah, walaupun saya punya abah tidak meninggalkan harta waris, tapi alhamdulillah mobil saya lebih bagus daripada mobil Habib Ahmad. Alhamdulillah, mobil saya juga bukan cuma satu, ada 3 ya, alhamdulillah. Itu semua berkat apa? Berkat tawakalnya saya punya abah dan belajarnya serta yakinnya bahwasanya di sini loh letak kebahagiaan. Letak kebahagiaan kalau kita ingin anak kita bahagia, belajar sholat. Bagaimana cara sholat yang benar? Apa saja yang membatalkan sholat? Wudu yang benar, tayamum yang benar, bagaimana melaksanakan puasa dengan benar, bisa membedakan mana rukunnya, mana syarat sahnya, dan sebagainya. Itu harus dijelaskan. Kemudian jelaskan juga pada mereka bagaimana kepada orang tua. Jelaskan pada mereka bagaimana terkait dengan ilmu. Tidak bolehnya kita itu berkata yang bohong, berkata ghibah dan sebagainya. Itu aja. Itu yang harus kita jelaskan kepada mereka. Itu yang akan menyebabkan kemudian Allah akan meluberkan, akan memberikan sebaik-baiknya uangnya, rezekinya dan sebagainya. Kenapa? Karena semua harapan kita tidak terkait dengan pemerintah, tidak terkait dengan orang tua, tidak terkait dengan pekerjaan. Semua itu terkait dengan Allah SWT. Semua orang pengen sugih. Siapa yang berikan sugih? Semua orang pengen sehat, siapa yang berikan kesehatan? Semua orang ingin jambar hidupnya, lapang dadanya, senang, bahagia, sentosa. Siapa yang berikan itu semuanya? Bagaimana mungkin anak kita nggak sholat, walaupun dia seorang miliarder, seorang triliuner, tapi kalau dia itu nggak sholat, bagaimana dia akan bahagia? Siapa yang berikan bahagia? Bahagia itu tidak terkait dengan materi sama sekali, tapi bahagia itu terkait dengan rasa yang Allah berikan secara adil kepada semua hambanya walaupun dia tidak punya. Dia bisa mendapatkan kebahagiaan karena bahagia itu bukan sebuah materi, bukan ketampanan. Oleh karenanya mari kita lihat bersama-sama wajah kita ini beda-beda. Wajah saya dengan Habib Hud, saya masih kalah ganteng kepada Habib Hud. Tapi walaupun demikian Habib Hud ada kelebihannya, ada kekurangannya. Saya juga ada kekurangannya, tapi ada kelebihannya. Begitu pula semua di antara kita semuanya sama. Allah Ta'ala Maha Adil. Kalau Allah Ta'ala tidak adil, maka Allah berarti telah memberikan kepada hambanya sesuatu yang tidak pas. Semuanya sama persis. Yang orang alim bisa mendapatkan ridha Allah, yang orang kaya juga bisa dapat ridha Allah, yang para pejabat bisa mendapatkan ridha Allah, yang orang awam juga bisa dapat ridha Allah. Semuanya sama-sama besarnya. Cuma yang bisa menggunakan kesempatannya itu, yang bisa tahu kelebihan dari kekurangannya itu hanya mereka yang dekat para ulama, hanya mereka yang menyingkap, yang mencari, yang menyibukkan diri untuk belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW, karena semuanya dijelaskan. Sehingga Nabi SAW menjelaskan terkait salah satu contoh, mahala kamalun fil bahri wal bahri illa biman izzaka. Nggak bakal berkurang suatu harta, bahkan tidak bakal bangkrut, tidak bakal binasa suatu harta yang dimiliki oleh seorang ya, kecuali karena sebab dicegah zakatnya, atau dia itu melakukan sesuatu yang diharapkan Allah Ta'ala, seperti wayam hakullahu riba. Udah jelas dalam Al-Quran disebutkan
Orang yang kalau sudah bertransaksi riba, tunggu saja. Tunggu apanya? Tunggu bangkrutnya. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Tunggu aja saatnya. Kalau Allah sayang pada dia, dalam waktu yang tidak lama, relatif sebentar saja dia akan bangkrut. Itu berarti sayang sama Allah. Ketimbang orang yang biarkan terus kaya begitu sampai kaya akhirnya dia terjerumus ke dalam kemiskinan. Naudzubillah. Itu adalah tanda tidak disayang oleh Allah Ta'ala. Ini satu contoh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak mungkin salah. Semua yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu semuanya benar. Yang diucapkan dan disampaikan oleh para pakar, para cendekiawan, para ahli dalam segala macam bidang, para dokter, para profesor dan sebagainya, itu semuanya itu masih berada di dalam tahapan ad-dunun. Dan inilah yang menghancurkan umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, in yattabi'una illad dununa. Kenapa mereka itu hancur? Kenapa mereka itu binasa? Kenapa mereka itu dikutuk? Kenapa mereka itu kemudian diazab Allah Ta'ala? Karena mereka mengikuti persangkaan mereka itu. Sesuatu yang bukan pasti, tapi dalam Al-Quran semuanya pasti. Yang disampaikan oleh Nabi SAW semuanya itu pasti. Pasti benar, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Oleh karenanya kalau kita sayang kepada anak kita, selamatkan mereka. Berikan iman dan takwa. Jadikan mereka orang soleh. Kalau sudah mereka itu soleh, maka pasti hidupnya bahagia. Kalau sudah jadi mereka jadi istri yang soleh, pasti rumah tangganya bahagia. Kalau dia sudah jadi ibu soleh, pasti anak-anaknya itu bakti pada orang tuanya. Kalau dia itu sudah menjadi seorang suami yang soleh, pasti istri dan anak-anaknya itu akan menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa dan bahagia hidupnya. Itu pasti. Cuma kita ini terlalu banyak coba-coba. Masalahnya umur kita ini cuma terbatas antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karenanya kami sangat bahagia dan sangat bangga dan mohon maaf kepada Habib Syauqi karena mengundangnya semenjak lama, tapi baru sekarang kami bisa mentakdirkan. Saya sudah kasih waktu itu tapi dia nggak mau ya, jadi akhirnya jadi kayak begini sekarang akhirnya. Jadi mohon maaf sekali lagi, dan apa kalau mengundang saya agak repot ya, minta maaf karena memang ya begitulah keadaannya. Allah ngasih kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi itulah kekurangan saya ya, mohon maaf. Dan semoga antum termasuk yang dikatakan oleh saya punya abah Habib Hasan itu berkata begini, sabar ya, jadi ustaz itu sabar. Kenapa? Ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya masih ingat waktu saya itu dikasih gaji sama saya punya abah Habib Hud, kasih 250.000. Abah saya bilang ini disimpan nanti bisa umroh nanti. Saya kok tahu ya Allah 250.000 bisa umroh gitu. Kapan sampainya? Subhanallah, Walidi meninggal sebelum setahun saya sudah umroh. Apa kata saya punya abah? Sabar. Sebagaimana kata oleh Nabi kita Muhammad SAW, isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni ala haud. Jadi sabarlah kalian dengan apa yang kalian hadapi sampai kalian itu akan aku tunggu nanti di haudku. Itu pula saya punya abah bilang begini, sabar. Orang seperti kita ini yang para dai-dai, para ustadz-ustadz ini ya kadang-kadang dengan segala macam hujatan, segala macam hinaan, segala macam keadaan yang kita dapatkan ini, tapi paling sedikitnya apa yang kita lakukan itu dibalas oleh Nabi Muhammad. Nggak mungkin nggak dibalas, karena Nabi Muhammad SAW ada seorang Nabi yang pernah bersabda, ana khairu mukafi fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'uhu yaumal qiyamah. Aku ini adalah manusia paling pandai membalas jasa. Kalau ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain lalu orang lain itu tidak membalasnya, jangan khawatir, aku akan balasnya untuk kalian. Kalau itu dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan, bagaimana mereka para guru-guru ini yang telah menyampaikan cita-citanya Nabi Muhammad, yang tidak ada lain cita-cita Nabi Muhammad adalah tidak ada satupun daripada umatnya kecuali masuk dalam surga. Sehingga apa kata saya punya abah, paling sedikitnya balasan Rasulullah untuk mereka para guru-guru, para dai, mereka yang mengayomi masyarakat ini, paling sedikitnya ketika meninggal Rasulullah hadir. Itu yang akan kita dapatkan. Semoga Habib Syauqi termasuk cinta oleh Nabi Muhammad, dimudahkan urusannya, dibesarkan semangatnya, dan kita doakan semoga para habaib kita, para ulama kita dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dan ditambah cinta datuknya kepada mereka semuanya, dan kita mendoakan barokah kepada mereka semuanya. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.